Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Wah, cuaca pada hari ini sangat cerah ya. Sangat mendukung untuk kita tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kimia hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dan juga menyiapkan alat tulis yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran pada hari ini, diharapkan kalian mampu mendefinisikan pengertian penurunan titik beku berdasarkan fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Mampu menghitung penurunan titik beku suatu larutan dengan mengerjakan soal, dan juga mampu mendefinisikan kenaikan titik didih berdasarkan fenomena yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, serta mampu menghitung kenaikan titik didih suatu larutan dengan mengerjakan soal. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, pasti kalian pernah melihat fenomena ini di kehidupan sehari-hari kalian, yaitu memasak air dan juga pembuatan es batu. Nah, di sini ilmu kimia sangat berperan besar loh, karena keduanya berhubungan dengan sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan memiliki 4 jenis sifat. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta Tb. Yang kedua, penurunan titik beku yang disimbolkan dengan delta Tf. Yang ketiga, penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Yang keempat, tekanan osmotik yang disimbolkan dengan Pi. Nah, pada kali ini kita akan membahas dua sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan juga penurunan titik beku. Sekarang, mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini merupakan proses memasak air. Apakah kalian tahu apa yang terjadi selama proses memasak air? Ya, benar sekali. Air mendidih. Nah, apakah kalian sudah mengetahui juga apa itu titik didih dan apa itu kenaikan titik didih? Yuk, mari kita bahas. Titik didih berarti suhu ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Nah, di sini titik didih dari air dalam 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Yang artinya, jika kita memasak air hingga suhu 100 derajat Celcius, maka tekanan uap zat cair sudah mencapai 1 atm. Maka dari itu, hal ini antara tekanan uap zat cair dan juga tekanan udara luar sudah sama, sehingga air mendidih. Didih suatu larutan adalah lebih besar dari 100 derajat Celcius. Yang artinya, jika kita memasak air dan ditambahkan suatu larutan yang suka menguap, maka suhu yang dibutuhkan harus lebih dari 100 derajat Celcius. Maka dari itu, titik didih harus mengalami kenaikan, bukan pada suhu 100 derajat Celcius, melainkan lebih dari itu, agar air dapat mendidih. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dari itu dinamakan kenaikan titik didih yang disimbolkan dengan delta Tb. B di sini berarti boil, yaitu mendidih. Pada kenaikan titik didih terdapat tetapan kenaikan titik didih dalam molal yang disimbolkan dengan Kb. Besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molal larutan, setiap larut memiliki nilai Kb masing-masing. Nah, jika kita ingin menghitung nilai delta Tb, maka kita dapat menggunakan rumus berikut ini, yaitu delta Tb merupakan kenaikan titik didih
larutan, dan juga KB merupakan tetapan titik didih. Mari kita lihat contoh soal berikut ini, yaitu ke dalam 500 gram air dilarutkan 20 gram gula. Jika KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol, kenaikan titik didih larutan tersebut adalah. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan rumus yang telah kita pelajari, yaitu delta TB sama dengan M dikali KB. Molal di sini kita jabarkan, lalu kita masukkan nilai yang sudah diketahui dan hasilnya yaitu 0,116 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat gambar berikut ini. Berikut merupakan gambar es batu. Apa yang terjadi sehingga zat cair berubah menjadi zat padat? Ya, betul sekali. Proses pembekuan. Nah, apakah kalian juga tahu apa itu titik beku dan juga apa itu penurunan titik beku? Yuk kita bahas. Titik beku berarti suhu ketika merapatnya partikel-partikel zat cair karena gaya antar molekul yang sangat kuat sehingga menjadi zat padat. Titik beku air adalah 0 derajat Celcius, yang berarti jika air membeku maka pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan titik beku suatu larutan bernilai kurang dari 0 derajat Celcius. Jika suatu air ditambahkan oleh larutan, maka titik bekunya harus kurang dari 0 derajat Celcius agar dapat membeku. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dari itu dinamakan penurunan titik beku atau delta TF. F di sini berarti freeze atau membeku. Titik beku juga memiliki nilai ketetapan, yaitu biasa disimbolkan dengan KF. Besaran penurunan titik beku untuk 1 molal larutan, maka setiap larut memiliki nilai KF masing-masing. Untuk menghitung nilai penurunan titik beku, kita dapat menggunakan rumus delta TF sama dengan KF dikali M, di mana delta TF adalah penurunan titik beku, M adalah molalitas larutan, dan juga KF merupakan tetapan penurunan titik beku. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebanyak 2,25 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 250 gram air, massa molekul relatif zat tersebut adalah 60. Pada suhu berapakah larutan tersebut membeku? Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan rumus delta TF yang telah kita pelajari, yaitu molal dikali KF. Molal di sini kita uraikan, lalu masukkan nilai dari yang sudah diketahui di soal dan hasilnya 0,279 derajat Celcius. Demikian pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Wah, pintarnya murid ibu. Nah, jaga selalu ya semangatnya untuk mempelajari materi kimia yang lain dan juga untuk melatih materi kimia yang sudah diajarkan pada hari ini, kalian dapat mencoba mengerjakan soal dari buku atau sumber belajar lainnya. Kimia mudah bukan? Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen,